si pejabat Astakona ini namanya memang sempat bau amis tentang berbagai dugaan-dugaan praktek yang tidak wajar dari pemanfaatan atau penggunaan anggaran. Bayangkan, saban tahun tidak ada bantahan, apalagi menolak dari apa yang diharapkan dari para politisi yang ada di parlemen. Dia benar-benar menjadikan dinas atau institusi tempat dia pimpin, ya boleh saya sebut sebagai sebuah dinas tempat pencucian uang dari anggaran daerah yang bergelimpangan itu. Tapi ya itu tadi, jangan salah, karena memang otaknya culas. Walau si oknum pejabat Astakona dungu, tapi soal menarik pundi-pundi, dia itu justru cerdas. Selain menarik hingga 30% dana cash atau dana cashback dari pokir anggota dewan dengan dalih untuk disetorkan kepada anggota dewan, secara pribadi kabarnya dia juga mengutip 5% untuk dirinya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Titik Balik, kembali kita bertemu. Setelah beberapa edisi saya tidak muncul di hadapan Anda, tapi kali ini saya coba tampil kembali setelah ada beberapa kesibukan yang harus saya lakukan. Sahabat Titik Balik, kali ini atau pada pertemuan kali ini saya tidak bicara soal politik, sosial, budaya maupun ekonomi, tapi saya coba berkisah atau mengulas tentang satu kisah imajinasi mengenai seorang pejabat sekelas kepala dinas yang dungu tapi culas. Sahabat Titik Balik, karena ini adalah kisah imajinatif, tentu jika ada kesamaan cerita, nama, tokoh, dan tempat, itu hanya kebetulan saja. Syahdan di satu wilayah atau satu provinsi di negeri ini ada seorang pejabat, sebut saja berinisial atau bernama Astakona. Ini tentu saja bukan nama sebenarnya, ini adalah nama samaran atau alias asal Bapak Senang. Si oknum pejabat Astakona ini walau sama-sama lulusan salah satu perguruan tinggi pamong praja terbaik di negeri ini, dan jika dibandingkan dengan para senior maupun juniornya, tapi si oknum pejabat ABS ini tak memiliki kemampuan dan kecerdasan akademis maupun profesionalisme dalam tata kelola pemerintahan. Sebaliknya, hanya saja yang membuat dia beda dan berlebih dari para senior dan juniornya tadi adalah si oknum pejabat Astakona ini memiliki kemampuan untuk menjilat sang atasan atau pimpinan. Karena itu dia selalu berhasil menduduki posisi dan kursi basah pada setiap pergantian rejim di provinsi tersebut. Bahkan beredar kabar dalam pekan ini, si oknum pejabat Astakona ini akan kembali dilantik sebagai salah satu pejabat eselon 2. Ini tentu saja tidak lepas dari sekali lagi keberhasilannya dalam menjilat dan diduga juga ikut menyetor sejumlah upeti. Untuk memuluskan ambisinya, si oknum pejabat Astakona atau ABS tadi justru tak segan dan malu untuk melakukan atau melayani atasannya dengan cara-cara yang menurut saya tidak wajar, tapi masuk akal. Misalnya itu tadi, menyetor sejumlah upeti serta mencium tangan para pejabat atau atasan yang menurut dia bisa dia taklukkan. Sebagai alumni atau sebagai oknum alumni pendidikan Pamong, si pejabat Astakona atau ABS ini saya kira memang benar-benar mafhum jika sang atasannya atau jika tak elok disebut sang tuannya hanya butuh kenyamanan dari pelayanan yang dia berikan. Karena itu, ketika kebutuhan psikologi ini mampu dia penuhi, maka setiap atasan pasti senang padanya. Dan ini sudah dibuktikan sejak pertama kali dia lulus
hingga saat ini. Nah, strategi itu juga dia lakukan dalam melayani para wakil rakyat. Dia sami'na wa ta'na dengan berbagai program pokok-pokok pikiran dari wakil rakyat tadi. Bayangkan, saban tahun tidak ada bantahan, apalagi menolak dari apa yang diharapkan dari para politisi yang ada di parlemen. Dia benar-benar menjadikan dinas atau institusi tempat dia pimpin, ya boleh saya sebut sebagai sebuah dinas tempat pencucian uang dari anggaran daerah yang bergelimpangan itu. Sekali lagi, bagi pejabat Astakona atau ABS ini, yang penting posisi dan kursinya aman. Soal resiko itu nomor ke-10. Dan memang ini bukan cerita mengada-ngada. Pada sebuah pesta pekan budaya daerah, si pejabat Astakona ini namanya memang sempat bau amis tentang berbagai dugaan-dugaan praktek yang tidak wajar dari pemanfaatan atau penggunaan anggaran. Namun ya, dia lolos. Sampai hari ini dia lolos dari jeratan hukum. Saya tidak tahu nanti atau ke depan. Sebaliknya, bagi wakil rakyat menempatkan program atau dana pokok pikirannya pada dinas money laundry ini benar-benar aman. Sebab si oknum Kadis Astakona atau ABS tadi betul-betul lihai memainkan peran dalam menarik dana cashback hingga 30% di depan dari total anggaran yang ditempatkan. Nah, jalan semakin mulus karena memang program pokir tadi hanya berbentuk pentas seni dan budaya. Ya, tari sana, tari sini. Tidak ada sesuatu yang menjadi keunggulan dari apa yang dia tampilkan saban tahun. Katakanlah misalnya tidak ada satu kebudayaan Aceh yang tercatat menjadi yang terdaftar di tingkat nasional bahkan internasional. Ya, kalaupun ada misalnya tari saman, itu produk-produk dari pejabat sebelumnya. Tapi ya itu tadi, jangan salah. Karena memang otaknya culas. Walau si oknum pejabat Astakona dungu, tapi soal menarik pundi-pundi, dia itu justru cerdas. Selain menarik hingga 30% dana cash atau dana cashback dari pokir anggota dewan dengan dalih untuk disetorkan kepada anggota dewan. Secara pribadi, kabarnya dia juga mengutip 5% untuk dirinya sendiri dari para rekanan yang ada. Ya, tentu saja dari production house atau dari yang lain-lainnya. Bahkan saya mendapat informasi terakhir untuk pengadaan konsumsi, pengadaan snack pada momen-momen tertentu, itu pun digarap oleh si oknum culas yang berinisial Astakona ini. Kabarnya catering dan snack-snack itu dikelola oleh sang istri yang semakin kelihatan borju ibarat selebgram. Ini memang sesuai dengan pengakuan dari beberapa rekanan kepada saya. Para rekanan itu mengaku bahwa si oknum Kadis ABS ini memang suka sekali menarik fee dari para rekanan atau orang-orang tertentu. Jika tidak, dia tidak akan memberikan fasilitas-fasilitas, termasuk untuk promosi dan sosialisasi dari sejumlah program seni dan budaya yang pada dinas yang dia pimpin. Itu pun dengan dalih untuk menyetor kepada si pemilik pokir, si oknum pejabat Astakona ini pun juga tetap memotong. Ya bisa sampai 30-40%. Tapi ya bagi beberapa media pers, terutama online yang memang tidak punya sumber pendapatan lain, dan maklum saja di Aceh memang hanya sumber dari pemerintah lah satu-satunya sumber bagi media pers. Ya mereka pun akhirnya sepakat dengan negosiasi-negosiasi itu. Ini memang berbeda dengan penampilan keseharian dari si oknum Kadis Astakona ini. Dengan topeng kemunafikan yang selalu dia tampilkan, suaranya yang lemah lembut, serta sikapnya yang menghormati kepada yang lebih tua, membuat siapapun, terutama para istri pejabat atau pimpinan, terkesima. Tapi di balik topeng tadi tentu ada perilaku dan perangai yang culas dan bulus itu. Untuk memuluskan berbagai praktek culas tadi, si oknum pejabat Astakona itu pun kabarnya ada menyetor kiri kanan
termasuk yaitu tadi memberi distribusi ala kadarnya kepada beberapa media pers lokal dalam bentuk sosialisasi dan publikasi kegiatan-kegiatan yang dia lakukan. Tapi lagi-lagi sejumlah pimpinan perusahaan media pers khususnya online kepada saya mengaku untuk memuluskan program tadi tidaklah gratis. Mereka juga harus menyetor hingga 40%. Alasan si Kadis sebagai dana cashback bagi si pemilik pokir. Entah benar atau tidak, yang jelas penampilan si pejabat dan istrinya, si pejabat Astaqona tadi dan istrinya saat ini persis bak selebgram dengan berbagai gemerlap aksesoris yang melekat pada dirinya, mulai dari sepatu, jam tangan, hingga tas-tas bermerek. Ya, kalau dihitung-hitung dari penghasilan sang oknum Kadis Astaqona tadi, sepertinya tidak mungkinlah semua itu bisa dengan mudah diraih dan dimiliki oleh sang istri yang masih berusia muda itu. Namun semua asumsi tadi bisa saja salah. Siapa tahu, saya juga tidak boleh terlalu tendensius. Siapa tahu si oknum dan istri Kadis Astaqona itu baru saja ketimpa rezeki nomplok dari pembebasan lahan jalan tol dari Banda Aceh hingga Padang Tinggi misalnya. Kita kan tidak tahu, mungkin adat yang dia jual tanah sehingga dia bisa berpenampilan gemerlap, ibarat selebgram atau selebritis. Itu tadi sahabat titik balik, itulah sekilas kisah oknum pejabat bernama Astaqona alias asal Bapak Senang. Sekali lagi, jika ada kesamaan cerita, nama, tokoh, dan tempat itu hanya kebetulan saja. Jadi jangan dibawa ke hati. Selamat menjilat Pak Oknum Kadis. Lakukan itu hingga bibir Anda kering. Karena memang itulah kemampuan dan kelebihan Anda. Yang lain Anda tidak mampu. Terima kasih. Sampai bertemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Serta aktifkan lonceng notifikasi.